dari Prodi D3 jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Pada kesempatan kali ini, aku bakal memaparkan beberapa materi mengenai promosi kesehatan. Untuk yang pertama yaitu ada definisi promkes atau promosi kesehatan. Menurut WHO, promkes adalah proses pemberdayaan individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan pengendalian determinan-determinan kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Menurut Depkes RI, promkes adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pemberdayaan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong diri sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Baik, selanjutnya aku bakal menjelaskan tentang determinan-determinan kesehatan. Baik, sebelumnya aku bakal menjelaskan definisi tentang determinan kesehatan. Determinan kesehatan adalah semua faktor di luar kehidupan manusia, baik secara individual, kelompok maupun komunitas, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kehidupan manusia itu. Teori klasik yang dikembangkan oleh Bloom 1974 mengatakan bahwa adanya 4 determinan utama yang mempengaruhi derajat kesehatan individu. Kesehatan individu, kelompok, dan juga masyarakat. 4 determinan tersebut secara berturut-turut besarnya pengaruh terhadap kesehatan adalah yang pertama ada lingkungan fisik seperti cuaca, iklim, sarana dan prasarana, dan lingkungan non-fisik maupun fisik sosial budaya tersebut. Selanjutnya yang kedua ada perilaku, yang ketiga ada pelayanan kesehatannya, dan yang terakhir ada keturunannya atau hereditar. Baik, next selanjutnya aku bakal menjelaskan tentang perkembangan dan keterkaitan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kesehatan dasar, dan juga pendidikan kesehatan dan juga promosi. Yang pertama aku bakal menjelaskan tentang ilmu kesehatan masyarakat atau yang kita biasa sebut Kesmas. Winslow 1920 mengatakan ilmu kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang usia hidup, dan meningkatkan kesehatan fisik melalui upaya-upaya masyarakat yang meliputi upaya kesehatan lingkungan, penanggulangan penyakit menular, pendidikan kesehatan individu, pengorganisasian pelayanan kedokteran dan keperawatan untuk didiagnosis dan pengobatan dini. Selanjutnya ada menggerakkan masyarakat agar setiap individu terjamin standar kesehatan yang layak dalam memelihara kesehatannya sendiri. Selanjutnya ada pergeseran ilmu kesehatan masyarakat atau IKM. Abad 19 fokus pada risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh udara, air dan makanan, serta penyakit-penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang buruk. Di abad 20 ini terjadi perubahan pola penyakit kepada yang disebabkan gaya hidup dan lingkungan yang buruk, sehingga fokus kepada pendidikan kesehatan untuk perilaku berisiko, contohnya seperti merokok, diet rendah serat, serta kedokteran pencegahan seperti screening dan deteksi dini penyakit tersebut. Selanjutnya ada pelayanan kesehatan dasar. Alma-Ata Uni Soviet 1978 mengatakan, deklarasi Alma-Ata dengan visi sehat untuk semua pada tahun 2000, juga konsep pelayanan kesehatan dasar atau primary health care. Selanjutnya ada pelayanan kesehatan dasar memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, kegiatan minimal, dan pelayanan kesehatan dasar menurut WHO ialah pendidikan kesehatan masyarakat, peningkatan ketersediaan pangan dan nutrisi, penyediaan air bersih dan kebutuhan sanitasi, dasar pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana, imunisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit endemik lokal, pengobatan yang memadai untuk penyakit umum dan kecelakaan. Selanjutnya ada penyediaan obat esensial. Selanjutnya ada pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan. Ilona Kikbus menyebutkan promosi kesehatan lahir dari pendidikan kesehatan. Selanjutnya ada penyuluhan atau pendidikan kesehatan masyarakat. Ialah sadar perlu pendekatan positif
dalam pendidikan kesehatan lebih dari sekadar pencegahan penyakit. Semakin nyata bahwa pendidikan kesehatan akan lebih berdaya jika didukung upaya legal, environmental, dan juga regulatori. Pendidikan kesehatan masyarakat dan juga promosi kesehatan. Pendidikan kesehatan merubah perilaku individu, kelompok, dan masyarakat, tidak cukup untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Determinan kesehatan tidak hanya diintervensi dengan pendidikan kesehatan, tetapi juga lewat regulasi dan legislalisme melalui upaya mediasi, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat. Itu adalah fungsi utama dari promosi kesehatan. Next, selanjutnya aku bakal menjelaskan tentang 5 lingkup promosi kesehatan. Yang pertama ada pendidikan kesehatan atau health education. Dengan penekanan pada perubahan atau perbaikan perilaku orang atau masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan, dan juga kemampuan. So next, ada pemasaran sosial atau social marketing. Dengan penekanan pada pengenalan produk atau jasa kesehatan melalui kampanye atau promosi. Selanjutnya itu ada upaya penyuluhan atau upaya komunikasi dan informasi. Ini adalah dengan penekanan pada penyebaran informasinya. Selanjutnya ada upaya peningkatan promotif dengan penekanan pada upaya pemeliharaan dan juga peningkatan kesehatannya. Dan yang terakhir ada upaya advokasi di bidang kesehatan. Dengan penekanan pada upaya untuk mempengaruhi lingkungan atau pihak lain agar mengembangkan kebijakan yang berwawasan kesehatan, advokasi di bidang kesehatan dapat dilakukan melalui upaya legislasi atau pembuatan peraturan-peraturan dukungan, suasana, dan juga lain sebagainya sesuai dengan standar keadaan di daerah tersebut. Selanjutnya di sini ada visi promosi kesehatan. Visi promosi kesehatan di Indonesia tidak terlepas dari visi pembangunan kesehatan di Indonesia. Seperti yang terdapat dalam UU Kesehatan RI nomor 366 tahun 2009, yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi sumber daya yang produktif secara sosial dan ekonomi. Promkes yang menjadi bagian dari program kesehatan masyarakat di Indonesia harus mampu mewujudkan visi pembangunan kesehatan di Indonesia, sehingga promosi kesehatan dapat dirumuskan sebagai masyarakat yang mau dan mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Adapun visi promosi kesehatan menurut Fitriani 2011 yaitu yang pertama ada mau atau willingness, yaitu melihara dan meningkatkan kesehatan. Baik, selanjutnya ada mampu atau ability yang memelihara dan meningkatkan kesehatan. Dan yang terakhir ada meningkatkan kesehatan yang berarti mau dan mampu meningkatkan kesehatannya. Baik, jadi sekian pemaparan materi mengenai promosi kesehatan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat perkataan saya yang secara sengaja maupun tidak sengaja menyinggung atau kurang berkenan. Saya akhiri dengan terima kasih. Bye-bye.